bukan imani saja. Jadi kalau dia proses berpikir, maka Al-Quran ayatnya ini mau diselip di mana saja di antara surah yang ada, tidak akan pernah mencederai akidah Islam. Itulah indahnya Al-Quran. Hanya memiliki perasaan kasih sayang di antara mereka hanya dari aspek kehidupan duniawi saja. Kemudian pada hari kiamat, apa kata Allah? Summa yaumal qiyamati yakfuru ba'duhum bi ba'din wa yal'an ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Tetapi kemudian di akhirat kata Allah, mereka akan saling mengingkari dan saling mengutuk satu sama yang lain. Di dunia mereka saling kasih mengasihi, sesama non muslim mereka saling mendukung, mereka saling mengasihi dan seterusnya. Kalau istri, suami yang kita cintai, ya, rupa-rupanya bisa berpisah karena maut, apalagi teman-teman, apalagi cuman kenalan, apalagi cuma saudara. Istri aja pisah karena maut. Artinya ketika mereka mengalami kematian, tak ada lagi persatuan, tak ada lagi pertemuan, tak ada lagi kasih sayang, tak ada lagi kemudian silaturahmi dalam konsep Islam. Lalu buat apa? Buat apa kita berkeluarga? Buat apa satu istri kalau ternyata maut memisahkan? Ternyata maut ini akan memisahkan antara Kristen satu dengan Kristen lain, antara ibunya dengan anaknya, suaminya dengan istrinya, saudara-saudaranya. Lalu hidup di kehidupan berikutnya mau ngapain? Rupa-rupanya mereka tidak saling mengenal, malah saling membenci satu sama lain, malah saling mengutuk satu sama lain. Mengapa saling mengutuk? Karena ketika di kehidupannya di dunia, mereka saling mendukung untuk menjauh dari agama Islam. Sedangkan kalau di Islam nih, Al-Quran surah Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian dalam Al-Quranul Karim, apa kata Allah? Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Jannatu adadin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Adan, umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang soleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Mereka masuk bersama dengan keluarga mereka ke dalam surga Adan. Mereka kemudian kekal di dalam. Subhanallah. Tapi kalau di Kristen, enggak ada lagi itu. Di Kristen tidak saling kenal satu sama lain. Malah dikatakan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh kamu pisahkan, kecuali karena maut. Jadi kalau maut datang, ya Kristen udah pisah, nggak sama lagi selamanya. Di kehidupan kekal mereka tidak saling kenal satu sama lain. Wah, ini sangat jauh dari ajaran Islam. Itu diterangkan ya di dalam kitab Saudara Kristen. Jadi kita nggak mengada-ngada. Matius 19 nomor 6 ya teman-teman. Iya, Pak. 19 nah itu dia. Ya. Jadi hanya maut yang bisa memisahkan kemudian. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Ya, ini kerennya ini Gurunda, Bang Rembulan ini paham Bible Gurunda. Sama saya berapa kali dia bertemu diskusi tiap pagi. 2 kali ini yang ketiga ya Bang Rembulan. Dia paham Bible. Dia lebih paham Bible dari Kristen yang lain Gurunda. Jangan Bang. Saya itu percaya Yesus itu bukan Tuhan, dia seorang hamba, itu aja. Yang lebihnya nggak ada. Selebihnya itu nggak saya percayain itu Bang. Memang saya sih membacanya, cuman saya tidak akan percaya itu. Dari semenjak saya itu berusia 20 tahun, saya itu berpikir keras sehingga tahun 2021 ada
saya itu masuki sebuah TikTok ini, saya dengar-dengar ketepatan itu di roomnya pertama kali di roomnya Pak Yusuf PI. Di situ ada debat, dia cerita dia di situ masalah nih yang memindahkan gunung ini. Saya lihat di Bible, nyatanya memang itu ada. Di situ saya pikirkan, saya renungkan. Terus masuk saya lagi itu tetap di Bang Yonatan Nandar. Yonatan Nandar juga itu ada. Sering saya dengar-dengar itu dari YouTube dia. Itu yang membuat saya itu. Ketepatan saya itu pun memang dulunya memang pernah Islam. Usia 6 sampai 7 tahun sekitaran itulah itu Bang. Dari lahir sampai 6 sampai 7 tahun saya itu Islam. Cuman dikarenakan orang tua pisah, yang namanya rumah tangga orang tua itu saya pun nggak paham. Saya ikut sama ibu saya nikah lagi, kembali ke Kristen ibu. Ayah itu nikah lagi, dia Muslim, dan akhirnya ayah itu sudah meninggal, orang tua itu sudah meninggal. Tinggal sama ibu pun sekarang sudah tiada, tinggal saya lah sama adik saya berdua. Adik saya itu masuk Muslim karena dia nikah dengan seorang Muslim, dia masuk Muslim. Saya Kristen, istri Kristen, orang mertua saya juga itu Kristen, rata-rata Kristen itu. Tapi kalau dari paman saya itu udah kami itu rata-rata Muslim. Udah itu paman kalau istilahnya. Kalau di kami ini di Medan itu udah. Oh. Iya. Jadi saya Ini itu Bang Rembulan, Ya, mumpung sinyalnya lagi bagus. Gimana kalau syahadat dulu di sini di atas Bang Rembulan? Mumpung sinyal Bang Rembulan lagi bagus nih. Iya. Takut masuk angin nanti, bukan masuk angin, mati lampu. Mati lampu ya Bang. Iya. Mati lampu. Takut Jam 12 itu mati lampu Bang. Iya. Gimana tuh? Tapi belum bisa open cam ya? Apa namanya? Enggak Bang. Followernya masih dikit. Iya. Ya. Dia nggak bisa open cam Gurunda. Tapi KTP dan administrasinya udah ada di Kades semuanya Gurunda. Udah semua. Kades. Udah semua. Kades setempat. Oh gitu. Nanti sertifikat mualafnya juga dibikin langsung di KUA di sana. Iya. Di Kadesnya. Di Kadesnya, ya di Medan dia, di pelosok. Saya jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Dinda. Iya. Nanti kalau mau syahadat di sini nggak apa-apa, tunjukin aja dulu, Kang, KTP Iya, beliau. kirim ke WA saya aja ya Bang. Bang Rembulan, saya ketik WA di bawah ya. Oh iya Bang, biar aku screenshot aja ya Bang. Disematkan aja Bang. Oh nggak bisa ya? Disematkan bisa ya? Emang sudah mau syahadat? Iya, beliau Ya mudah-mudahan besok Bang jam 7 udah dikonfirmasi juga semua sama Bapak Uda pun udah bentar lagi datang nyampe itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nomor saya di bawah Bang. Kelihatan nggak? 0852 1521 Ya biar saya screenshot Bang. 2010. Nama beliau Ardi Munte Bang Alip. Ini berarti temannya siapa tuh? Si Munte itu? Siapa sih yang suka diskusi sama Gurunda Si itu? Petro. Sama Petro Munte. Iya. Oh, itu Marga Munte. Iya Bang, Marga Munte itu. Iya. Oh, berarti dia tinggal asal mana Bang? Asal Medan juga? Medan. Medan. Jadi pembeda kita ini ya, teman-teman sekalian, pembeda kita dengan Kristen dalam konsep beragama. Kalau di Islam, Al-Quran surah Al-Isra ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu,
Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, yang tidak kamu pikirkan, yang tidak kamu pelajari, yang tidak kamu ilmui. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak temukan dalam proses berfikir. Itu Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Al-Quran nih. Sedangkan kalau di dalam agama saudara, tapi ini Kristen jarang tahu, tidak diajarkan sebenarnya. Ini rahasia gereja. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 19, di situ diajarkan malah terbalik. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Bedanya di Islam. Kalau di agama saudara berdasarkan Bible 1 Korintus 1:19, aku akan menghilangkan, karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Ateteo, artinya dilenyapkan, ditiadakan. Nah kalau di Islam kagak, malah perintah jangan. Justru jangan kamu mengikuti segala sesuatu kalau tidak mendasari dengan ilmu pengetahuan. Kalau bukan karena kecerdasan, karena bukan karena proses berpikir. Itu Al-Quran, surah Al-Isra ayat 36. Kenapa demikian? Karena endingnya membahayakan. Apa endingnya? Rupa-rupanya dalam Al-Quran surah Al-Muluk ayat 10 Allah menerangkan begini. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini kata Quran. Dan nanti orang-orang yang ada di dalam neraka, kata Allah, akan berkata, di neraka nih, orang-orang yang ada di neraka ini akan berkata, sekiranya dulu, andai saja dulu ketika kita hidup di dunia mendengarkan atau berpikir akan peringatan-peringatan umat Islam yang datang kepada kita, maka tentulah kita tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Itu kata Quran. Jadi konsep di Islam, orang-orang di neraka nanti akan ngomong, andai dulu ketika di dunia kita berpikir, andai ketika kita di dunia kita mendengarkan, tua-tua masjid kiri kanan kita mendengarkan, memperdengarkan, menyuarakan, para apologet Islam muncul menyuarakan, bukan hanya sekedar menjelaskan uraian Al-Quran, malah mengupas tuntas tentang isi kitab kita yaitu Bible. Tapi toh kita tidak mau mendengarkan, kita hanya menggunakan doktrin dan dogma pendeta saja. Kita ngotot Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kita ngotot, padahal Yesus sendiri tertulis di Bible justru bertuhan. Jadi pembedanya itu di situ. Kalau di Kristen dikatakan ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan, di dalam Al-Quran justru kagak. Al-Quran justru menguraikan untuk mengetahui baru beriman. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan kamu mengikuti satu ajaran kalau kamu tidak mengetahui. Jadi harus konsep berpikir. Pembeda antara Islam dan Kristen, untuk menjadi Islam harus berpikir, untuk menjadi Kristen matikan akal. 2 Korintus 10 nomor 5, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Coba, pengetahuan Tuhan aja dirubuhkan. Itu pengakuan Paulus di 2 Korintus 10 nomor 5. Paulus itu pengetahuan Tuhannya itu dirubuhkan. Jadi tentang apa yang disampaikan Tuhan kepada para nabi itu dihilangkan, dilenyapkan. Maka yang diutamakan kemudian setelah ada perintah untuk berpikir,
Ya diutamakan ya itu. Jangan berpikir, imani saja, percaya saja. Itulah yang terjadi. Padahal perintah di dalam kitabnya orang Yahudi, kalau kita lihat, kalau kita berfokus kepada ajaran mereka, perintah Tuhannya itu jelas. Di dalam Amsal 3 nomor 5, itu tertuang begitu sempurna tulisannya dalam bentuk beberapa terjemahan. Dikatakan bahwasanya percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu artinya hati dan akal harus sinkron. Tidak boleh bertentangan. Karena kalau bertentangan itu bahaya. Tidak sepenuh hati. Akal mengatakan Yesus mati, tapi mulut mengatakan Tuhan tidak mungkin mati. Tapi yang dituhankan adalah Yesus yang pernah mati. Maka mengimani, mempercayai hal seperti ini tidak sepenuh hati. Kenapa bisa bertekun di sana? Kenapa bisa kemudian eksis di sana? Ya karena enak. Tak ada makanan yang diharamkan, tak ada minuman yang diharamkan, tidak ada hukum wajib, ke rumah ibadah hanya nyanyi-nyanyi, pesta-pesta dan seterusnya. Makanya dia bertekun, tapi hatinya tidak penuh, tidak percaya sepenuhnya. Ada keraguan muncul di situ. Kenapa? Karena tidak melalui proses berpikir. Berbeda di Islam. Harus, jangan kau mengikuti satu ajaran kalau tidak menggunakan akal. Nah, kalau kita tanya sama saudara Kristen, kamu menyembah anak manusia berjenis kelamin laki-laki yang dilahirkan dari seorang manusia bernama Maria, itu proses akal atau hanya percaya saja? Maka mustahil kita menemukan jawaban berkata karena proses berpikir. Mustahil. Kecuali mereka ingin berbohong, membohongi diri mereka dan membohongi orang yang ada di sekelilingnya. Sekira begitu saudara. Kalau memang sudah yakin mau bersyahadat, ya alhamdulillah, mari kita tuntun untuk bersyahadat. Atau kalau memang nggak mau di sini, boleh silakan untuk besok di kantor KUA atau di kantor Sekdes atau di mana gitu. Silakan saudara. Mungkin ada yang mau menanggapi pernyataan saya. Ya, siap. Bang Rembulan, KTP-nya belum dikirim? Oh, belum Bang. Kalau KTP aslinya itu Bang, tadi kan sudah saya bilang itu di ini di rumahnya kepala dusun. Oh iya ya. Fotonya atau fotokopinya? Ya, nggak ada fotokopinya. Fotokopinya juga nggak ada juga Bang. Tunggu ya, cari-cari dulu ya Bang. Tapi nggak apa-apa, itu menyusul, mending mumpung sinyalnya bagus, abang dituntun aja dulu baiknya bang. Mumpung sinyal abang bagus nih. Iya. Gitu ya. Baik, mungkin Ustadz Alip ada yang mau disampaikan dulu, Ustadz Alip? Ya, kalau ini kan besok, kalau masalah sertifikat kan itu urusannya nanti beliau sendiri ya. Jadi kita tidak ada tanggung jawab di sana. Yang penting kita tahu dulu tadi datanya bahwa dia itu memang non muslim. Jadi sehingga Gurunda itu kan dengan leluasa untuk membimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berikutnya silakan kalau mau malam ini bersyahadat, tafadhol. Tadi kan Akang sudah terima berkasnya, yang penting Akang ya. Belum dikirim ke saya. Oh, Dia lagi nyari memastikan fotokopi. dia non muslimnya nggak ada. Saya udah tahu dia non muslim, saya udah tahu karena sering debat di sini. Tinggal KTP-nya aja biar lebih pasti, 100% pasti. Ya, oke. Kita kan di sini membantu membimbing ya, tidak ada tanggung jawab dari proses administrasi yayasannya, jadi sebenarnya aman. Ya, Tinggal nanti kalau KTP Gurunda nyusul aja ya. Iya Bang. Tapi Ya Bang, pasti kan bukan dari yayasan kan nanti ininya. Bukan. Oh, Dari iya. desa setempat. iya, tapi Bang, aku mohon ya Bang ya, jangan itu dibukakan di media sosial Bang. Iya, Nanti aman, kan Bang. ada yang mencari, nanti saya itu kan jadinya pemicu keributan juga Bang. Saya nggak mau. Kalau saya itu kan pindah ke agama itu kan berdasarkan hati dan pemikiran saya, bukan berdasarkan apa-apa Bang. Betul, setuju Bang. Nanti dicari kan, ini gereja mana, yang asal mana, kan gitu Bang. Jadi semuanya terikut, keluarga juga terikut, kan gitu kan. Saya nggak mau kondisi. Saya inginnya
biarlah saya melepaskan diri dari agama yang sekarang itu, pindah ke agama yang saya anut ke depannya besok. Jadi bertanggung jawaban saya sendiri gitu loh bang. Setuju Nggak ada saya. keterkaitan dengan orang lain itu ya bang ya. Betul, setuju bang. Nah, makanya saya itu sebenarnya sertifikatnya itu pun dari penjamin desa setempat ini kan gitu kan bang. Dan lagi saya itu kan tinggalnya di sini gitu. Kalaupun nanti ada yang masalah yang lain-lain dari pihak-pihak yang lain itu ya berurusan mengenai hukum ya itu dari desa lah. Tapi kalau mengenai kepribadian ya memang berurusan kepada saya sendiri itu aja bang. Karena ya, di apa ini kan bang apa di persatuan ini kan ada sih persatuan gereja ini dia itu kan menggunakan boleh dikatakan seperti hak veto lah bang. Jadi kita kan nggak bisa uh, berdebat dengan mereka-mereka itu karena mereka-mereka itu pakar-pakar ahli Bible lah ya. Itulah biarlah mereka itu pakar-pakar ahli Bible. Yang penting hati saya lah yang saya benahi, diri saya yang saya perbaiki. Masalah orang itu ya orang itulah bang. Masalah di dunia ini kita cari sendiri, kita makan sendiri, kita untuk nafkah kita sendiri. Dan tujuan akhir kita pun kepada diri kita sendiri, bukan ada orang lain bang. Jadi saya nggak mau keterkaitan ke situ nanti. Mertua saya habis nanti kena apa-apain kan gitu kan. Jadi biarlah masalah hukum, masalah diri pribadi saya itu harapan saya bang. Iya bang, iya bang. Kalau di kita insya Allah keamanan akan kita jaga bang. Kalaupun nanti abang ada apa-apa di sana, kita walaupun sertifikatnya bukan di tim API, insya Allah kita akan turut membantu ya Ustadz ya, Gurunda. Kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu bang, kita siap untuk membantu para mu'alaf bang. Oke, mungkin kalau abang udah niat 100%, udah bisa kali ya bang? Nanti nyusul aja KTP-nya ke saya bang. Iya bang, iya. Nanti saya kirim bang. Baik, Gurunda monitor. Tuh, jauh dari perangkat Gurunda. Ya Ustadz Ali mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Tapi udah nggak ragu ya bang ya ke Islam ya bang? Enggak bang, nggak ada keraguan lagi bagi saya bang. Bagi saya ya, Alhamdulillah. tidak ada keraguan lagi. Kok Akang yang ngambil keputusan, ya udah saya diam. Kok dibawa bilang curiga? Curiga apanya? Kalau aku tuh kadang lupa cari mic-nya, makanya jadi lama ngerespon. Ya Allah. Ya mungkin sambil tunggu Gurunda dulu ya, sambil tunggu beliau. Kalau dari kita gini kan, dari tadi yang penting sudah disampaikan, Akang kan tadi ada obrolan dengan Bang Rembulan, terus sejauh mana memastikan bahwa dia itu non-muslim kan gitu. Ya tentu kita lihat sudah kalau memang sudah bisa dipastikan dia non-muslim, ya tentu kita siap membimbing kan gitu ya. Apalagi beliau ini berkaitan dengan sertifikat mualaf itu bukan kita yang ngurus. Oh ya sudah, kita tidak ada beban di sana gitu. Iya bang, saya di sini kan hanya sekedar konsultasi agama Islam aja loh bang. Itu aja yang saya harapkan kan. Karena kalau yang namanya di kampung ini kan jarang-jarang juga kita ngobrol-ngobrol, nggak enak juga dipandang orang untuk saat-saat ini kan gitu itu bang. Makanya saya itu konsultasinya di sini, cerita-ceritanya itu di sini. Tapi kenapa nggak ada KTP-nya bang? Nggak punya KTP memang? KTP-nya tadi kak sama kepala dusunnya kak. Udah saya serahkan sama dia yang aslinya tadi kan, karena besok kan hari Senin. Besok mau dibawakan ke Capil, mau diganti KTP-nya katanya gitu. Biar sekalian siap. Oh iya, ini saya bilang data-data. SIM-nya ada SIM? SIM-nya ada bang? Saya nggak punya SIM, Kak.
Saya nggak punya SIM. Oh, Saya bisa pekerja open cam. karyawan desanya, Kak. Nggak ada pakai Bisa. SIM saya. Abang mau open cam biar di follow gitu. Mau buka kamera biar di Maksud- follow biar kita tengok. Kalau Maksudnya, sudah Kak, banyak followernya yang ngikuti bisa buka kamera. Sekarang kan berapa ya followernya? Pengikutnya baru 300. Nah, kurang Oh, dari 700 baru bisa buka kamera. iya. Boleh Bang ya di follow ya baru buka kamera ya. Ah, boleh Kak, boleh. Oke. Tapi kan belum bisa ya. Teman-teman, tolong di follow ya saudara kita. Beliau berniat baik mau buka kamera. Kakak juga nggak ada ya Bang, kakaknya. Sama semua tadi Kak, ditarik semua karena kan mau diganti semua. sama. Izin ya netizen saya ngomong ya. Bunda Rahma, semua identitasnya udah ada di kantor desa. Udah Oh, selesai. iya. Semua Iya, itu Kak. Kak, udah semua. Nggak ada lagi. Yang nggak ada lagi, nggak ada apa-apa kan gitu kan. Semua Tapi yang asli SIM-nya semua juga udah nggak ada. ditarik. Oke. Nggak ada Kak, nggak ada sih. Follow ya teman-teman biar beliau 1000. Kalau memang mau bersyahadat, gak apa-apa buka kamera aja ya. Ya, kalaupun saya mau syahadat malam ini, ya tapi yang namanya syahadat itu kan masalah sertifikatnya itu kan nggak begitu penting kali kan Kak. Kalau memang apanya kan, paling itu untuk tatanan negara lah yang dikatakan kan. Kalau syahadatnya itu kan masalah ke situ kan diurus sama desa nanti selesai itu Kak. Udah Iya. dicajukan juga tadi itu sama kadusnya kan. Seluruhnya itu Terserah biar abang ya, gimana host? Terserah abang deh. Saya nggak bisa mutusin, nanti banyak yang kepanasan. Netizen sabar, di atas tuh orang-orang pinter semua yang ngatur. Sabar. Jadi di pulau-pulau aja biar kita lihat saudara kita, kemudian dibimbing oleh gurunda. Besok pun dia bisa mengulang, nggak masalah. Mengucapkan syahadat tuh nggak apa-apa. Kita tiap hari mengucapkan syahadat, kita sholat ya. iya Boleh, boleh, Bang. kenapa tidak kan gitu kan. Iya Bang. Boleh Boleh. Kak. Jadi follow teman-teman. Berapa sekarang pengikutnya ya? Makasih Bang Andre. Berapa sekarang? Belum Bang. Belum. Sebentar Bang. Dibimbing sama gurunda. Guru kita bimbing terus buka kamera. Pengikutnya sekarang berapa teman-teman? Sekarang sudah 550. Ayo, tinggal 400. Yang 2,6 ini ayo teman-teman dukung beliau ya. Insya Allah. Terima kasih Bang Bandi. Ya asalkan bagus-bagus aja lah nanti Kak apanya kan jaringannya kan. Iya, bagus. Dari tadi saya itu kan udah bilang saya di sini cuma Ini. yang ada itu kekuatan wifi. Akunnya udah lama tapi ya. Enggak lah. Akunnya masih- udah ada nyampe seminggu. Udah. Kalau Udah satu nyampe ini seminggu lebih. Udah lebih. Ini saya itu mulai Oh, berpikir bisa. itu cerita-cerita juga itu sama ini orang apa ya yang sering-sering katanya suluk katanya kan gitu kan di Tanjung Morawa gitu. Jadi makanya ya udahlah cerita-cerita di situ kan gitu. Kalau ini akunnya udah lama, udah ada 1 minggu lebih, dua minggu, 3 minggu, hampir sebulan lah Bang, sebulan lebih, bulan berapa ya? Bulan Iya kan pengalaman kalau akunnya baru belum seminggu walaupun 1000 sekarang tetap nggak bisa open cam. Iya, Gitu maksudnya. Tapi kalau udah nyampe lebih dari seminggu insya Allah bisa lah. sebulan yang lalu lah. Gitu. Bisa insya Allah. Fotokopi KTP-nya udah ada belum Bang? Kirim ke WA Lagi saya Bang. dicari sama istri, dicari sama anak. Iya. Nomor saya udah di-save Bang. Ini udah Bang, tadi Bang, udah saya save. Ya, tapi si Margareta belum ngirim KTP-nya Margareta. Mar, belum kirim KTP Mar.
Kirim dulu Margareta. Oh, masih ngamsal. Kasih Bang Andre. Kaget saya. Keselak saya. Sama saya lagi makan ati ampela. lagi minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda monitor Semangat, Kang. Gurunda. Assalamualaikum Anak Gurunda. Kang ini pikirannya duh. Waalaikumsalam warahmatullah. Udah berapa ya saudara kita ini? Udah 700. Wah, keren. Belum, harus 1000. Yang mau follow silakan follow, yang nggak mau nggak usah ya. Mar, dibuka mute-nya Mar. Kalau udah beres, buka mute-nya Mar. Kecuali kalau belum beres jangan, nanti takut semua yang nonton di sini gimana gitu. Marah loh dia sama saya kan. Kalau sama saya baik dia. Kalau sama saya Marah-marah baik sama Bang. saya. Apa gitu? Wih, marah-marah gitu. Anaknya baik ini cuma otaknya Bang mampet. Kiansan, Bang Hos. Yuk. Ah, itu kami udah nyampe Bang. Aku izin pamit dulu ya Bang. Nanti aku WA kan sama Bang ya. Iya, ya, Bang. Udah datang. Izin pamit Iya. dulu ya Bang ya. Ya, Ah, ambil permisi dulu ya. semua Ya. Iya. Nah, Dia mau ngambil KTP dulu. Gitu, Tan. Kenapa netizen itu wanti-wanti, kata banyak kejadian ya netizen ya, kita maklum Oh juga. iyalah, wajar lah. Netizen curiga wajar, banyak kejadian kayak si Al-KTP. Tapi kalau saya pribadi sebagai orang lapangan gitu ya, kalau belum pasti 100% belum berani saya juga. Soalnya kan ini menyangkut yayasan. Benar. Kalau si Al-KTP saya nggak tahu dan nggak kenal juga awalnya di mana dia. Waktu itu kalau nggak salah saya lagi di Makassar ya sama Ustadz Alif di rumahnya Gurunda ya, Tan. Itu Bunda Rahma yang ngurus itu Al-KTP. Tapi Oh. yang kita sedikit heran, kok nggak ada identitas bersedikit? Gini ceritanya, waktu si Al-KTP Sahadat itu saya sama Ustadz Alif sama Bang Handi lagi di rumahnya Gurunda ya Ustadz Alif ya. Si Al-KTP ini di WA sama Bang Handi mau Sahadat itu, minta fotonya, minta KTP-nya. Malah nomor Bang Handi diblokir sama si Al-KTP, nomor WA-nya. Nah di situ saya udah mulai curiga tuh, udah mulai curiga sama si Al-KTP. Tapi di Komal siapa gitu maksa-maksa untuk Gurunda mensahadatkan si Al-KTP. Akhirnya naik tuh Gurunda ke situ disahadatkan. Besoknya malah kejadian kayak gitu. Alasannya diusir tadinya. Nangis-nangis kan? Iya, Sembunyi-sembunyi nangis-nangis. kan. Kita lagi di Gurunda kan ya Ustadz? Iya betul. Itu hari mualaf. Kita naikin Oten dulu aja ya, sambil nunggu Bang Rembulan. Masih ada di bawah, Bang Rembulannya mantap. Udah Itu belum Oten. ngamsulnya? Margaret Oten. Mar, buka miliknya Mar. Lu lama banget sih lu pakai obat kuat ya? Ya Allah. Enggak, ini dia oneness, di temannya si Mikana. Otaknya ini dia baik orangnya, tapi otaknya yang agak-agak sengklek. Dia orangnya baik. Margareta kan baik orangnya. Cuma jidatnya aja panjang ke atas. Nggak apa-apa. Oh, dia- Ini dia jenong. ada pertanyaan ke Ustaz Alif nih. Boleh nggak non Muslim ya di luar Islam itu dapat daging kurban? Boleh nggak? Cek. Oh, udah ada suaranya. Bolehlah, yang penting asal prioritaskan itu umat Islam dulu. Jangan sampai, maaf kata, yang di luar
Islamnya kebagian, yang Muslimnya nggak kebagian. Nah itu yang bahaya, karena prioritas. Boleh. Betul kata Ustaz Ali, boleh. Ustaz Alif, aku juga mau nanya, boleh nggak Muslim beli patung Yesus yang murah? Cek. Oh, udah Nggak boleh, nggak boleh. Loh, Nggak boleh. gimana toh? Jangan kau buat patung, gimana malah beli? Itu ada adi tuh coba. Tapi kan yang murah, yang 200.000. Yang murah. Tadi sih rembulan tuh banyak yang Oh. follow ya. Yang mau Oke. unfollow boleh teman-teman. Kalau merasa nggak srek boleh unfollow. Beliau nggak sahadat di sini. Yang mau ya, Nanti- yang mau unfollow. Nanti gini, Aikores ada yang bilang gini, saya beli itu biar musnah. Sudah beli mau dimusnahkan. Nah itu beda. Oh itu beda lagi Perdebatan konsepnya ya. tadi. Oh siap. Ya jangan juga. Nanti kalau biar musnah, yang jualnya senang bikin lagi. Oh iya ya. Jadi nggak ada ujung ini. Kalau gambar Yesus, Wow, Peri Sultan. Jangan. Yang disembah Jangan itu juga kan ya. berarti jadinya berhala kan. Yang diberhalakan itu janganlah. oh gitu konsepnya Ikhwan. Jadi kalau beli barang yang diberhalakan nggak boleh. Margaret. Ini Adi. Adi, selamat malam. Hari lagi Adi. ngelas. Dia lagi ngelas pagar, malam-malam ngelas pagar dia. Nggak, Ada yang menggoreng ngetik dia, menumis. Ini teman-teman kalau mau beli di Shopee, ada di Shopee nih, ada yang 15.000, 40.000 tuh. Oh ada yang murah ternyata. Ada di Shopee ini, di Shopee. 15.000 dari styrofoam ya. Iya. Kayaknya ini dari sedotan ini apa namanya? Sedotan es. Kok styrofoam? Enggak sih, maksudnya nggak kebayang mahalan ongkirnya. Mahal ongkirnya ya. Waduh. Adi, Si Adi ini kalau nggak ngomong turunin aja. Adi selamat malam Adi. Dia kepencet kayaknya. Ya, satu Kayak slot ini buat nih. Oten ya. Kayak ini Ustaz. Misalnya Edis nih lagi kelaparan. Terus datang bawa kantong plastik kosong, minta jatah daging kurban. Dia kan nggak dapat kupon tuh. Gimana itu? Didahulukan dulu dia kan, kasihan belum makan gitu, gimana Ustaz? Cek. Oh iya. Sedih banget sih si Kunis kisahnya. Enggak, ya dia datang, ya tetaplah. Pertama kan kita prioritaskan dulu yang Muslim. Kalau dia misal saya belum makan 2 hari 3 hari, beliin aja cilok apa somai gitu biar dia makan dulu. Oh gitu. Ya, ingat Sabar teman-teman. ngantri. Ya itu teman-temannya, kalau si Edis tiba-tiba datang dikasih aja sebagai bentuk kemanusiaan. Habis itu udah dikasih, udah kenyang. Si Edis khusus nih, udah kenyang, duduk-duduk, baru ditabok, suruh pulang gitu. Intinya prioritas Margaret, dulu yang iya lanjut. Margaret, kebiasaan makan upil masih. Banyak mah tiba-tiba si Edis nih nongol di Bolangin nih. Iya. Banyak mah tolongin dong, gue minta jatah dong, apa kek, dikasih palanya kek, ususnya kek gitu loh. Dia apa yang dikasih nggak? Tainya kasih. Terus dosa. Ulangan 29:14 itu mah. Ya itu dia. Udah pulang nih, ambil 1 kilo. Bawa pulang 1 kilo untuk bus dosa, 1 kilo untuk luluran, 1 kilonya untuk pakai masker, 1 kilonya untuk pakai ini sirih. Itu udah lumayan itu Bang Andi. Margareta,
Margaret. Margaret masih ngimsi dulu. Kok sombong kali Margareta ini. Iya bang. Assalamualaikum bang semua Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya host Margareta. kurang bagus. Woi. Ya. Margaret. Margareta. Kok diam-diam baik? Saya nggak berani bang. Dia dengar tapi senang dipanggilin Gurunda. Semakin dipanggil semakin nggak menjawab. Temelasa. Aduh. Ayo Margaret. Daripada masih sama Mikana, mending yuk ikuti Yesus yuk. Yesus yang benar tapi bukan yang Yesus padang gurun. Yuk. Margareta itu bukannya merek oli ya? Iya kan? Merek oli kan? Merek oli itu margarin. Oh, margarin. Meditran itu Guru. Itu Meditran. Hei karet, kok nggak ngomong karet? Ini Gurunda merek penghilang ketiak hitam. Nah, itu. Oh. Skincare gue berarti. Promosikan skincare teman-teman yang mau order silahkan skincare Gurunda. Masya Allah. Teman-teman. Ya Alhamdulillah. Tadi ada kurang lebih 30 menit teleponan sama Doktif. Masya Allah. Mantap. Keren. Doktif keren tuh. Iya Dinda. Beliau minta jadwal Bang Suma untuk ini. Beliau mau Dialog. mau memfasilitasi dengan Dr. Zakir Naik. Oh alhamdulillah keren, woi. Mantap. Di mana nanti kalau jadi? Katanya. Kalau bukan, saya sih maunya Jakarta. Aku bilang di Jakarta aja Doktif. Tapi beliau ya upayakan. Tinggal nunggu jadwal Bang Suma aja. Kalau misalnya ini saya kasih VIP untuk ke Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Rezeki anak soleh. Iya, dan terkait dengan ini BZ Skincare, beliau betul-betul dukung sepenuhnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Gurunda punya WhatsApp-nya Doktif. Bukan WhatsApp lagi, dia nelpon, aku aja kaget. Woi. Kores ini kadang-kadang ya barusan gua ngomong telepon. Suaranya Akang mendem. Dari Suara abang Akang kita, mendem. biasa abang kita, Bang Tengku Nasrullah yang ini, Masya yang Allah. kasih memfasilitasi. Dan saya periksa Mantap Bang Teku. Bang Suma 01, beliau Doktifnya yang ini. Follow. Doktifnya yang beri salam duluan, beliau Masya Allah. Alhamdulillah. Ternyata beliau sangat mendukung pergerakan kita. Mantap Doktif. Keren. Gas terus. Ya tadi dia minta titip doa untuk yang mau syahadat. Tapi ternyata belum syahadat juga. Nah, mohon doa Bang Suma, tolong titip doa dong buat Doktif dari Mu'alaf. Oh iya Bu Dokter. Masya Allah. Alhamdulillah. Pokoknya buat BZ Skincare, saya Doktifnya akan memberikan support yang luar biasa nanti. Mendukung. Doktif Iya, ini kan dukung. dokter detektif kan? Iya. Keren. Dia yang akan ini, ya dia nggak mau endorse tapi demi umat beliau akan tampil. Makanya teman-teman yang Richard ingin yang mualaf itu Jadi- Gurunda, Dr. Richard Lee kan dia wawancara dengan Zakir Naik. Dan dia promosikan produknya sama Ustaz Zakir Naik gitu loh. iya biasalah kan ya. Izin Gurunda Umat buat Islam teman-teman itu kan yang ada di sini gimana? 2,5 ya, yang 2,5 yang mau pesan skincare-nya Gurunda Juma, jangan ke Bang Juma, pesannya ke saya ya. Jangan ke Bang Juma, mahal di Bang Juma, mending di saya murah.
Nanti produknya Masya produk Allah. Bang Juma, tapi produknya ya. Kan gampang sekali Bunda Rahma. Bunda Rahma paling gampang itu kalau kita mau mendongkrak bisnis. Betul. Kalau mengatasnamakan agama dongkrak bisnis itu kan kenceng. Ya kan ya? Ya, yang penting Benar halal kan Gurunda. Ya, misalnya gini, saya punya produk, tapi saya suruh pendeta yang dongkrak. Kira-kira laku nggak di Indonesia? Tidak. Ya enggak, takutnya haram enggak. barangnya Gurunda. Jadi kalau saya mualaf dulu, habis saya mualaf kemudian produk saya dongkrak, ya kan bisa aja kan? Au 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 au. Something. Ada sesuatu. Bisa aja kan? Jokowi, Jokowi. Ya itu permainan Gurunda itu mah. Jazongki. Teman-teman yang mau pesan skincare-nya Gurunda, tinggal Masuk di Islam buat WA jual saya. produk, cici. CCC. Bisa jadi. Kan Wallahu alam begitu ya, Jo. Gurunda. Besok itu Wallahu ada alam. yang ini mau beli transfer. Beli di mana dia ya? Di Brunei. Jadi dia coba Gurunda, kemudian dia mau jadi reseller atau distributor. Untuk teman-temannya dia salurkan ke Brunei. Bukan Brunei, Thailand. Alhamdulillah, Masya Allah. Besok Tapi katanya aneh Gurunda itu kan skincare Gurunda ini bagus ya. Hasil labnya juga bagus banget. Tapi kok aneh, dipakai sama si Rasmi kok tetap jelek Gurunda, nggak bisa bagus itu. Kenapa ya? Alasannya kenapa itu Gurunda itu? Mukanya Gimana sudah mau kayak bagus? aspal. Oh, bukannya ditaruh di muka, dimakan pakai nasi. Nggak bisa lah. Oh iya. Dia juga nelpon, Bang ini sudah mau habis ini. Saya sudah makan. Oh ngapain? Ya makan pakai nasi toh sarapan. Oh nggak begitu caranya. Dimakannya gitu loh teman-teman. Dia bilang lebih enak dari dedak katanya. Hai. Kalau sudah kayak gitu bahasanya angkat tangan akunya. entah Ustadz Margaret. Temanya yang bagus kira-kira apa nih Gurunda nih? Ada yang baru? Terserah aja. Terserah bang. Kasih netizen, kasih tema. Naikkan pasien. Kenapa kok suruh aku diam netizen? Aku tuh tetangga Bang Zuma. Netizen juga nih. Aku blokir kalian. Tetanggaku. Sering aku ke tempatnya kok. Suruh diam. Temanya buang saja Margaret. Kok temanya diam Bunda sih? Akang suaranya suaranya mendem. Jelek kali suaranya Akang. Kenapa? Tadi bagus. La ilaha illallah, temanya memang Akang ya. Dendam dia. Biar kalau ke Makassar ke ultanya api. Tidak aku bikin maki kopi. Kang. Bunda Mila. Tetap bikinkan aja bun. Tetap bikinkan aja yang rasa masako. Saya kasih garam. Campur micin. Biar dia muntah. Bunda Mila, assalamualaikum. Margaret kok Oh iya kenapa? juga ini karena ini Bunda sebenarnya terlanjur tadi malam kita ngumumkan dapat undangan diskusi dari teman-teman sebelah. Ternyata tadi dapat info sebelum Isya mereka membatalkan. Padahal tema juga mereka yang buat, mereka yang ngajak. Temanya katanya mau 2 Kristus dan 2 Rob. Ketawa aja. Apa alasan dibatalin ini? Ada kegiatan sesuatu lah katanya. Ya sudah. Oh, Masalah. berarti dimundurin kali bukan dibatalin. Ya maksudnya malam ininya batal. Dimajuin dong kan ke depan. Berarti ke belakang kalau mundur. Nah gitu. Dikepinggirin berarti kalau gitu supaya damai.
Ya Hendra, selamat malam, Konghucu atau Buddha. Assalamualaikum buat semua. Waalaikumsalam. Mak mau Oh Muslim ya? Saya Muslim bang. Oh alhamdulillah. Waalaikumsalam. Boleh nanya nggak bang? Sebagai saya Muslim nih bang. Buat semua. Boleh di bawah. Oke. Jadi bang gini bang, yang masih saya tanya nih gitu ya, buat Bang Juma, Bang Alif semuanya lah gitu, buat Bunda, Kian Santang gitu. Siapa sih Tuhannya Yesus yang disembahnya? Siapa Tuhannya Yesus gitu maksudnya? Iya bang. Oh. Gimana ini jawabnya Gurunda? Kalau saya sih Tuhannya Yesus itu yang menciptakan Yesus. Nah, itu. Oh gitu. Kalau saya Tuhannya Yesus yang mengutus Yesus. Oh Nah, jadi Yesus ini gimana ya Bang Juma? Nggak ngerti ya bang? Ya, utusan Tuhan kan dia ngaku. Kesaksiannya bahwa dia utusan Tuhan. Hidup kekal diperoleh Bani Israel dengan menerima dia sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, yang Tuhan itu yang makhluk padang gurun yang datang ke Paulus, itu beda. Oh gitu. Karena kan saya selalu bertanya sama teman saya Kristen gitu kan. Tapi ya kami selalu membantah sih. Cuman apa yang saya bilang itu dia nggak masuk di otaknya, sama aja sih. Jadi Ya itu dia. jadi pernah juga saya bilang sih sama teman saya ini Kristen, dia Protestan kan. Jadi saya tanya sama dia gitu, namanya Iwan gitu kan. Iwan, yang setahumu siapa sih yang disalib itu? Terus dia bilang tuh Tuhan Yesus kan, benar. Tapi yang ku tahu itu bukan Tuhan Yesus, Wan. Maaf ya buat semua nih ya. Jadi itu setahu aku bukan Tuhan Yesus gitu kan. Namanya kami sharing berteman kan. Jadi siapa yang kau tahu rupanya Hen kata gitu. Yang kau tahu itu kan itu kan bukan Yesus, itu kan yang diserupai gitu loh. Nggak ada itu. Atau di mana itu katanya. Jadi ya udahlah, namanya kita beda agama kan. Jadi pro dan kontra lah gitu. Iya, Mau lanjut ke nikah, Bang? Enggak sih, nanya aja. Oke. Jadi ya udahlah, berbeda pendapat. Jadi namanya kita beda agama, jadi beda pendapat. Jadi ujung-ujungnya ya gitulah. Kalau tidak beda Yesusnya, nggak mungkin mereka diusir. Sampai Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian, itu kan udah fatal itu. Ini kan saya nanya Bang Jumaya, bukannya maksud ngomong hina siapa-siapa sih, cuma saya bertanya karena saya nggak tahu kan gitu. Iya. Betul. Jadi itulah dibilang dia, kau tuh tahu apa katanya? Itu kayak mana pun itu Tuhan kami kata gitu. Ya udahlah, mau kayak mana pun saya berdebat sama kamu percuma aja, beda agama kan. Cuma sih Iya Bang, lain kali kalau nggak dimulai jangan nanya kayak gitu Bang. Ya enggak sih, cuma nanya doang gitu sama dia kan. Kami kan satu rumah. Oh satu rumah. Nah, kami satu rumah. Gitu. Jadi dia pun selalu nanya, emang aku nanya Hen kan gitu. Nah, cuman karena agama saya pun nggak begitu dalam kan, jadi saya pun bingung juga sedikit jawabannya. Nah kalau dia nanya duluan baru boleh bahas ke sana, tapi kalau nggak dibuka obrolan ke sana jangan. Cuman dia nanyanya macam kayak ngejek gitu kan. Dia nanya gini. Injek lehernya kalau kayak gitu. Oh ngejek lu, wah gitu langsung anjir. Iya bang. Dia ngejek gini kan. Indra, Tuhan kau mana sih, kau nggak nampak aja. Ya kan kami itu kan cahaya, nggak bisa nampak lah bilang. Emang kau gitu kan. Tonjok dulu baru bilang. Oh, ini kelihatan nggak tonjoknya? Tonjoknya kelihatan nggak nih? Gituin. Iya. Jadi ya udah gitu aja sih gitu kan. Jadi ya udahlah bang, singkat ceritanya saya pun turun juga ya bang, turun aja ya bang ya. Salam kenal ya buat semuanya, Bang Juma, Bang Kian Santang, semualah Bunda. Saya pun juga selalu ngikutin Bang Juma di YouTube, nengok-nengok juga gitu kan. Lucu juga sih. Mantap, kalau fansnya Gurunda, ayo dibeli skincare-nya Gurunda, BZ Skincare untuk keluarga yang cewek-cewek, Aki Hendra. Langsung kontak ini, Kian Santang DM. Oke. Bagian Santang ya. Nah, nanti aja. Iya, DM. Mau beli skincare-nya Gurunda gitu ya. Iya, boleh. Sekarang ya. Mantap. Oh iya, saya kenal bang ya, saya. Ini menjual atau memaksa? Medan bang. Saya dari Medan bang, saya kenal. Oh dari Medan, Sampurasun. Apa Sampurasun? Medan kan? Oh Medan Horas. Oh udah beda lagi berarti. Horas.
Medan Horas bang, Batak bang, 90% lah Batak mayoritasnya. Oh wala, oke. Ah, yaudah bang, gitu aja bang, makasih banyak bang ya buat semuanya. Bang Hendra. Bang Hendra di Medan. Sama. Assalamualaikum. ya? Sunda, Kores. Di Iya, Bang, Medan. Waalaikumsalam warahmatullah. Kapan rencana ke Medan, Bang Hendra? Saya Medan bang, apanya rencana ke Medan? Saya Medan, orang Medan bang. Oh ya udah. Ya udah bang, makasih banyak bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sunda itu Sampurasun, balasannya itu Rampes. Gitu. Dulu Medan gitu kalau nggak salah, atau aku salah ya? Nggak ada. Nggak ada. Gurunda, ini udah ada yang datang, udah nyampe barangnya, skincare-nya dari Jawa Tengah. Dia Gurunda yang kirim ke Jawa Tengah itu katanya krimnya bagus, bisa ngangkat kotoran di mukanya dan insya Allah dia akan jadi distributor katanya Gurunda. Tunggu 2 hari lagi. Kalau emang reaksi itu benar-benar bagus si skincare-nya, kan ini baru sekali pakai dia nih, baru sehari. Kalau misalkan bagus, nanti 2 hari kemudian dia mau jadi distributor untuk di sana. Kebetulan dia mak-mak sosialita kayak gitu-gitu Gurunda, banyak teman-teman mak-mak. Alhamdulillah, masya Allah. Ini. Ya, insya Allah. Masya Allah. Oma enggak sekarang. Insya Allah, insya Allah. Allahu Akbar. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Ini Itu udah dibawa banyak Akang cara mesennya gimana? DM ke Pak jangan Akang. DM. Di WA aja langsung 0852 1521 2010 0852 1521 2010 itu nomor WA saya. Silakan. Ini pendeta banyak di Pak Ruben, naik lagi Pak Ruben, sini naik. Ini si Margareta mau jadi berhala, Mar. Lama banget lu, Mar. Lagi ngapain dia ya? Ayo teman-teman Kristen, silakan naik ke atas ya. Kita diskusi santai aja ya. Kita diskusi santun. Nanti pas bagian subuh itu beda lagi ceritanya. Tadi subuh Gurunda dari jam 1 sampai jam 8 pagi 30 mah ada itu Oten sama Bang Kores sama Bang Blender itu dilahap semua. Naik semua. Persiapan mau ke gereja kali. Ayo teman-teman Kristen, ini 1 slot buat teman Kristen ya teman-teman ya. 1 slot buat teman Kristen. Gokil dini hari tadi, iya keren ya, mantap. Itu debat paling keren tuh. Ya emang, selamat malam emang. Malam bang. Dari Kristen apa dari Oten bang? Muslim bang. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Enggak bang, cuma nyimak aja nih bang. Oke, makasih ya bang. Assalamualaikum. Siap bang, siap. Teman Muslim nanti dulu kalau ada mau curhat-curhat nanti aja setelah diskusi ya. Bang pemburu. Teman Muslim nanti dulu jangan minta naik ya. Kita diskusi dulu, boleh ya? Izin ya teman-teman, jangan minta naik dulu ya. Mohon Kecuali mau beli ya. skincare. Beli skincare naik. Ya, WA aja, WA. Teman Muslim, jangan dulu minta naik ya. Boleh kan? Kita diskusi dulu ya. Kalau pada naik nanti curhat. Tadi pagi-pagi saya persilahkan naik, pada nggak naik. Sekarang udah gini pada minta naik. Ya kan tadi malam nggak ada Gurunda, sekarang ada Gurunda mau naik. Maunya apa? HP saya susah scroll, berat.
Yang mau mualaf gimana bang? Lagi bikin KTP dulu, Ikhwan. Ditunggu Ini ya. ada makanan dulu nih, nggak apa-apa, Nomor- dimakan aja dulu nih. Wah, ini masih pada lapar ini. Ada ini banyak ke WA ke saya, nggak apa gimana? Itu di bawah. Nomornya nggak bisa. Waalaikum ya ahli neraka. Bisa kirim Waalaikum ke Taiwan. Encus. Aduh. Salam salve. Katolik doi. Iya, ada yang mau disampaikan? Barangkali kita mau mengajak kita ke surga kalian, silahkan. Boleh nanya bang? Boleh banget. Halo? Boleh nanya, silahkan. Aku mau nanya bang. Nih, Boleh. ada 2 oten. Bentar, Bang Tony. Salam, selamat malam Bang Tony. Salam, Salve. Aku mau nanya bang. Ya. Oh iya, gantian ya. Ini ada Mamat dulu mau nanya. Silakan, Mat. Surah yang diwahyukan ke Nabi Muhammad itu surah yang pertama surah apa bang? Al-Alaq. Kenapa surah itu nggak ditempatkan di posisi ke-1 atau kedua? Enggak, ditempatkannya sesuai dengan konteksnya. Karena Al-Alaq itu walaupun dia wahyu pertama, tapi surah pembukaan itu adalah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah ditempatkan di awal dan punya julukan Fatihatul Kitab, pembuka Al-Qur'an. Kalau begitu Al-Fatihah baru Al-Alaq gitu dah, ya kan? Ya enggak lah. Kenapa dia surah Al-Alaq itu diposisikan ke urutan 20-an tuh? Alasannya Iya, apa? karena urutan dari surah Al-Quran itu sesuai dengan konteksnya sekali lagi gitu. Nanti setelah Al-Fatihah pembukaan masuk ke Al-Baqarah. Nah, di Al-Baqarah itu penjelasan mengenai 3 jenis manusia: muslimin, munafikun, kafir gitu. Itu Baru cuma- nanti hubungan antara wanita dan laki-laki, baru kesananya nanti banyak lah gitu. Bagaimana bisa manusia merubah itu sedangkan posisi yang diwahyukan itu pertama? Kok bisa diposisikan ke 20 lebih? Surah yang ke-29 apa 2 berapa itu? Harusnya kan dia di ke-1 atau kedua setelah Al-Fatihah, yaitu. Yang mengharuskan siapa? Nah, itu siapa yang memindahkan ke urutan yang paling terakhir tuh? Siapa? Itu kan semua sahabat ketika sedang beristihad untuk sebuah sahabat. Ada Zaid bin Sabit, ada Abu Darda gitu kan. Sahabat itu Nanti khalifah yang mengsupervisi pembukuan Al-Quran itu zaman Abu Bakar kayak gitu kan. Atas usul siapa? Usulnya Umar bin Khattab gitu kan. sahabat itu Al-Quran itu my bre, sesuai dengan surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Al-Quran itu adalah apa yang ditanamkan di batin kita gitu loh. Jadi patokan kita itu ingatannya, bukan kitab bukunya seperti Kristen. jangan langsung ini bang, satu-satu dulu, tunggu selesai dulu baru ngomong gitu loh. Jangan Itu gue menjawab. Kenapa lu motong-motong? Kan gue menjawab. dulu. Ya oke. Nah, mantap. Nah, Dia belum menghujat, Ikhwan. dulu apa kewenangannya sahabat itu sampai dia berani memindahkan wahyu yang pertama ke urutan ke 20 lebih? Kewenangannya para sahabat itu, mereka adalah khulafaur rasyidin, pemimpin umat yang 4 setelah Nabi Muhammad SAW gitu. Lah itu kan Itu kewenangannya, pemimpin umat. Nyusun surahnya tetap Rasulullah itu. Kan Iya. kalam, gimana bisa dia dipindahkan? Nggak Pengkitabannya bisa. maksudnya. Apa kuasanya? Enggak boleh lah. Itu Wah, kalau kita bicara boleh nggak boleh, mending Kristen ngurusin dulu kitabnya dulu lah. Kenapa lu Korintus dimasukin ke kitab suci kayak gitu loh? Kenapa Roma dimasukin ke kitab suci bukan Juventus? dulu bang, jangan panik bang, sabar. Bukan panik, bre, gua ngetawain. Kitab yang disucikan. Pertanyaan yang sama, Res. Di Bible itu yang Al-Quran pertama itu Al-Quran kalau diacak ayatnya pun, misalnya surah Al-Fatihah ayatnya diacak, pindah ke An-Nas, pindah ke surah Al-Baqarah, ayat-ayat Al-Baqarah pindah kemudian di surah-surah lain, tidak akan meruntuhkan sedikit pun akidah umat Islam. Tidak ada yang dicederai di situ, nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berpindah ke surah Al-Baqarah pun tidak ada apa-apanya.
nggak merusak apa-apa sedikit pun, tidak ada. Itu Al-Quran. Diacak pun tak ada masalah, karena Al-Quran memang diwahyukan secara acak, nggak ada masalah di situ. Makanya tidak ada kewajiban harus runut. Al-Quran itu wajib hukumnya, nggak boleh, nggak ada perintah seperti itu, nggak ada. Bagaimana dengan Bible? Kalau kitab Kejadian kemudian dicampur adukkan dengan imamat, hancur. Sedangkan nggak digitu aja udah hancur dari sekarang. Sekarang kalau Al-Quran itu diacak, tak ada masalah. Terus kenapa jadi masalah bagi penyembah-penyembah Kristus dari padang gurun gitu loh? Al-Quran diacak, apa masalahnya tuh? Al-Quran memang diwahyukan secara acak. Makanya ketika Al-Quran berbicara mengenai Tuhan, tidak berbicara satu surah. Berbicara mengenai ibadah, tidak berbicara satu surah. Diacak. Apa hikmahnya? Supaya umat Islam terpanggil untuk mengkaji ayat per ayat. Ya, kalau Bible kemudian diacak, gimana dong? Apa jadinya? Apa jadinya kalau ayat-ayat, kok ayat-ayat pula, dalih-dalih dalam Bible itu diacak, itu apa jadinya? Hancur mina. Sedangkan sekarang aja hancur. Contoh kitab Kejadian, tapi ini terjemahan ya, kitabnya orang Kristen bukan Yahudi. Di situ diterangkan ada siang dan malam, mataharinya nanti belakangan. Kan kacau. Kacau itu kitab. Tapi kalau Al-Quran mau Al-Fatihah duluan, Al-Ikhlas duluan, Al-Baqarah duluan, Al-Ma'idah duluan, tidak akan pernah sedikit pun merusak tatanan keislaman, sedikit pun. Karena kenapa? Islam itu memeluk agama Islam, Muslim itu memeluk agama Islam dalam proses berfikir, bukan imani saja. Jadi kalau dia proses berfikir, maka Al-Quran mau di ayatnya ini mau diselip di mana saja di antara surah yang ada, tidak akan pernah mencederai akidah Islam. Itulah indahnya Al-Quran. Contoh, misalnya nih surah Al-Ikhlas disisipkan masuk ke dalam surah Al-Fatihah misalnya. Apakah itu akan merusak Al-Quran? Akan merusak akidah umat Islam? Enggak. Kita baca. Taruhlah misalnya ilahin nas. Diceritakan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ketika kemudian kata ilahin nas, sembahan seluruh umat manusia, diselipkan kemudian di dalam Al-Quran, maka itu tidak akan merusak. Misalnya diselipkan dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terselip masuk ilahin nas. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ilahin nas, petunjuk dari sembahan seluruh umat manusia. Gak ada masalah. Apa yang jadi masalah di sana? Gak ada. Cuman Rasulullah Muhammad SAW telah menyusun itu semua. Lalu penyusunan Al-Quran selanjutnya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, misalnya ada yang disebut tauqifi, atau ada ijtihadi, atau ada di antara keduanya, atau dua-duanya yang dipakai kemudian. Jadi nggak ada masalah di Islam itu, nggak ada masalah. Tidak akan merusak tatanan akidah umat Islam, nggak ada. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah, Tuhan yang esa. Aku berlindung kepada Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Lalu kemudian disambungkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib,
Maksudnya Tuhannya manusia adalah Tuhan di mana manusia menyembah kepada yang gaib, manusia yang melaksanakan ibadah salat, manusia yang menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tuhannya manusia adalah Tuhan di mana mereka mengabdikan diri, melaksanakan salat, beriman kepada yang gaib, menginfakkan rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada masalah. Jadi mau kayak manapun tak ada masalah. Berbeda dengan Bible. Nah, tapi kalau misalnya kitab Amsal diselipkan di perkataan Paulus, maka tidak garumba isi otaknya itu. Begitu teman-teman ya. Jadi saudara Kristen kalau ingin bertanya tentang Islam itu, wong diwaraskan dulu otaknya lah. Ya, bahas Bible aja nggak cukup otak kalian itu, kok bahas Al-Quran. Lanjut teman-teman. Iya, ini ada Emen. Salam, selamat malam Emen. Buka mute-nya bro. Emen. Jangan-jangan nggak bisa buka ini mute caranya. Emen. Karena di sini mute-nya tenggelam. Ya, selamat malam Men. Iya malam. Ya, gimana Bang Emen? Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Mau nanya ke Bang Juma nih. Silakan Bang. Bang jangan sambil ngecas Bang, suaranya ngedengung Bang. Boleh dicabut dulu casannya? Izin Bang. Boleh ya? Nah gitu. Silakan Bang. Ya. Di dalam Al-Quran itu kan ada tentang apa ya, Ka'bah itu yang dijadikan arah sholat ya. Tentang makam itu letaknya di mana? Lupa sudah saya di mana ya. Maksudnya apa ini? Tentang ini. Maksudnya apa Bang? Apa itu? Ka'bah. Iya, kenapa Ka'bah Bang? Yang dijadikan sholat arah kiblat. Itu di dalam Al-Quran letaknya di mana ya? Ka'bah? Iya, tentang iya makam yang di mana di Masjidil Haram itu di Mekah. Bukan tentang itu, bukan itu. Ya kan Ka'bah yang Anda tanya. Iya, di dalam Al-Quran itu tentang perintahnya. Tertulis di mana? Apa itu? Tertulis di mana? Iya, ada apa dengan ada apa dengannya Bang? Enggak, mau tanya dulu anunya letaknya di mana di surah itu. Bang, Anda Kristen ya? Anda Kristen? Iya. Anda Kristen ya Bang? Terlalu tinggi materi Anda, otak nggak nyampe bahasa Al-Quran, gimana ceritanya? Nggak bisa, itu kalau orang Kristen bertanya tentang Al-Quran seibarat anak TK membahas tentang sandi-sandi kedokteran. Susah itu Bang. Lebih baik Anda bertanya tentang Bible. Lu tanya gitu dulu, saudara. Saya kan mau tanya dulu, pengen tahu. Ketinggian itu materinya, ketinggian otak nggak nyampe. Tanyanya ini tentang Al-Quran. Siapa tahu saya mualaf kan Bang? Kalau mau mualaf itu bukan di situ, bentuk ajarannya itu enggak di situ saudara. Loh, jadi saya mau tahu ini tentang ini. Apa? Nah, bertanya aja belepotan gimana? Mau tanya apa gitu loh. Kadenara taqalluba wajhika fis sama. Itu yang Anda ingin tanyakan? Tentang ini, tentang makamnya. Nah, itu tentang ini dari tadi tentang ini agama. Baru-baru keluar dari gereja pasti masih bau minuman, betul? Baru keluar ya dari gereja Anda ya, masih bau minuman ya? Masih. Ya kan tempat Anda kan di sini minum kan kalau di situ kan? Kayak orang mabuk ente ini. Loh. Ya saya tanyakan di sini
apa namanya ya? Apa itu? Letak di dalam Al-Quran itu kan abang kan selalu ingat-ingat Bible. Apa? Kalau bicara Bible, ayatnya selalu di enak itu disebutnya. Ya, Anda mau ngomong apa ini? Anda mau ngomong apa? Iya, saya mau. Anda mau ngomong apa? Tentang makam yang dimaksudkan itu. Makam. Makam artinya apa? Di dalam Ka'bah. Perintah menghadap kiblat kali ini, Oten. Iya. Tadi udah bener itu. Nah, Di iya Al-Quran lagi. 144. Makam artinya apa? Alamak. Terlalu ketinggian materinya, Bung. Kembali ke Bible aja. Bible itu Anda harus pelajari, jangan jadi Kristen buta. Saya bukan mau belajar Bible lagi, pendalam lagi. Mau mualaf. Nggak perlu, mualaf itu nggak dibutuhkan di Islam kalau cara Anda itu begitu. Jadi saya Anda ingin mencari kelemahan Islam, tapi Anda tidak akan pernah temukan kelemahan di Islam. Aduh, kok mencari kelemahan? Ya lalu Anda mau tanya apa? Anda mau tanya apa? Anda mau tanya kiblat, mau tanya makam, mau tanya apa gitu loh. Kenapa? Kenapa kiblat Islam itu ke Ka'bah? Ya itu perintah. Tadi sudah saya bacakan. Kadenara taqallu wajhika fis sama. Bentar Bung ya. Itu perintah. Ya. Itu di dalam Al-Quran. Kalau orang Yahudi kiblatnya ada. Di dalam surat apa? Orang Islam kiblatnya ada. Kristen ada kiblat gak? Seluruh nabi-nabi dulu itu ada kiblatnya. Kejadian 3152 ada kiblatnya. Kejadian 3151, kejadian 3145, kejadian 2822, kejadian 2818 itu bicara mengenai kiblat. Di Al-Quran dikatakan surah Al-Baqarah ayat 148, seluruh umat yang diwahyukan kepadanya kitab ketetapan hukum-hukum, mereka semuanya memiliki kiblat kecuali Kristen, karena Kristen itu kan bukan agama samawi. Kristen itu agama buatan manusia, karangan itu. Iya, saya kan mau tahu alasannya dijadikan kiblat itu apa di situ. Alasannya diperintahkan mengarahkan wajah dalam pada saat ibadah. Coba ada arah sujud, ada 125. Aduh, udah kau ketahuan kamu koplak. Ayo. Coba kamu baca, nenek lu kiper. Orang Yahudi punya kiblat, orang Islam punya kiblat, orang Kristen kenapa nggak punya kiblat? Kalau orang Kristen mau belajarlah, jangan kayak gitu caranya lah. Belajar, perdalam dulu Biblemu dulu perdalam. Karena kamu menjadi Kristen itu bukan karena kamu paham Bible, enggak. Kamu jadi Kristen itu justru karena kamu enggak paham Bible. Kalau kamu sudah paham Bible, kurasa kamu akan tinggalkan agamamu itu. Justru karena kalian tidak paham Bible lah, makanya kalian bertahan di Kristen. Kalau kalian sudah paham Bible, pasti malu jadi penganutnya. Seluruh nabi-nabi terdahulu itu memiliki kiblat. Al-Quran mengatakan itu. Di dalam Al-Ma'idah ayat 6, perintahnya yang bertalian dengan itu. Kemudian Al-Baqarah ayat 148, setiap umat itu ada kiblatnya yang mana mereka menghadap kepadanya. Al-Baqarah ayat 142 itu peringatan kemudian, ya, bahwasanya orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya, dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu berbicara tentang kaidah ibadah, termasuk arah ibadah itu di Al-Quran. Sedangkan di Kristen itu nggak ada, ke gereja itu nggak ada perintah, apalagi mau berkiblat. Jadi bukan agama keturunan Yakub, Israel, Kristen ini bukan.
Memang asalnya dari sana tapi sudah dimodifikasi. Asal Kristen itu bukan dari Tuhan, asal Kristen. Agama Kristen itu murni ajaran Paulus yang diterima oleh Paulus di padang gurun ketika menuju ke Damsyik. Jangan main turun ya. Saya. Karena seluruh nabi-nabi yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, cara ibadah mereka itu sujud. Yosua sujud, Ayub sujud, Lut sujud, Harun sujud, Daud sujud, Esra sujud, Yehezkiel sujud, Daniel sujud, Abraham sujud, bahkan Yesus pun sujud. Yesus aja sujud. Nah, Kristen ini dapat ilmu dari mana? Salto-salto malah. Salto-salto dia. Tidak sujud. Kenapa Kristen tidak sujud? Kalau Nabi Daniel kenal gak Yesus? Kenal gak? Kenal gak Yesus? Turun. Kenal enggak, aku tanya. Nabi Daniel kenal gak Yesus? Kenal nggak Allah Nabi Musa? Kenal nggak? Iya dong. Mereka menyembah pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Itu jelas itu. Allah mau mencipta langit dan bumi kapan? Ya, sama ketika saya bertanya samamu, kapan Yesus mencipta langit dan bumi? Sama. Ada Yohanes 1. Yohanes 1. Cuman karangan Yohanes rupanya. Karangan Yohanes. Di mana Yesus? Di mana Yesus? Yohanes 1 nomor 1 itu bukan Yesus di situ. Itu adalah Tuhan sendiri yang berfirman, yang menciptakan langit dan bumi. Yesus mana ada? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengatakan itu. Bagaimana dia mau menciptakan langit? Begitu. Kapan Allah mau jadi Tuhan? Petra. Ini karena kamu kebanyakan makan pantat ayam dengan pantat babi ya gini, otakmu rusak. Otakmu rusak soalnya. Seandainya otakmu nggak rusak, bisalah kita diskusi. Sayangnya otakmu rusak. Otak rusak karena kebanyakan menyembah makhluk padang gurun. Yang ada hanya kebencian, nyebut Tuhannya orang Allah. Habis itu dia ngambil kata Allah masuk di Bibalnya, tapi yang punya disebutnya Allah. Kami juga bisa kalau kami jahat seperti kalian, Yosos. Cobalah sedikit berakal gitu loh jadi Kristen. Bisa nggak? Tapi susah ya. Selama Kristen mana mungkin berakal. Ya Bang Juma, sorry tadi diturunin gua. Iya. Mau nanya soal Al-Baqarah ini. Saya boleh nanya duluan nggak? 125 dulu. Saya boleh bertanya tentang agamamu nggak? Boleh, silakan, tapi sebelumnya jawab dulu, Tong. Enggak, saya tadi kan sudah. Sekarang giliran saya bertanya, boleh kan? Sudah gimana? Belum. Saya tadi udah menjawab tentang pertanyaanmu. Saya turun. Sudah. Saya diturunin. Sudah, tadi saya sudah menjawab. Kadanara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sudah aku jawab tadi itu. Sekarang giliran saya bertanya, boleh? Boleh? Boleh saya bertanya, Bang? Bang? Ya, boleh saya bertanya? Iya, boleh, tentu boleh. Oke. Ada nggak jaminan keselamatan bagi yang menuhankan, mengibadahi, menyembah makhluk yang bernama Kristus itu?
Ada enggak? Arti menyembah di dalam Bang Juma itu apa? Mempertuhankan, mengibadahi, menganggap dia pencipta langit dan bumi. Ada enggak jaminan keselamatan? Enggak ada seperti itu. Di dalam konsep kekristenan enggak ada seperti itu. Lalu yang kamu menyembah atau mengibadahi atau apa? Karena memang kalian ini tidak pernah menyembah Tuhan soalnya. Saya jadinya bingung. Kalian dengan Tuhan itu hubungannya apa? Di dalam kekristenan pengertiannya tentang penyembahan. Enggak, saya tanya hubunganmu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi itu apa? Hambakah atau apa? Hamba hubunganmu dengan pencipta langit dan bumi ini? Oke, sebelum saya jawab, pengertiannya hamba di dalam Bang Juma itu apa? Waduh, udah turunin aja deh, pusing aku lihat sama anak TK ini ya. Jawab dulu. Turunin. Kamu ke gereja aja, ke gereja ya. Kau lap-lap sepatu pendeta, jangan di sini. Gak cocok kau di sini. Tanya tentang hamba, nanya lagi. Tentang ibadah, nanya lagi. Tuhan nanya lagi. Udah kau ke gereja sana. Kau lap-lap toilet, pakai lidahmu tapi ya. Ini anak-anak Kristen ini kenapa ya? Belum layak untuk maju di meja diskusi, cuman modal mulut naik di Komal Islam. Ya kalau belum layak otaknya itu jangan naik, mendengar aja di bawah gitu loh. Kalaupun mau bertanya, ya bertanya yang bagus. Kalau ditanya jangan kayak gitu caranya. Mending di sini nggak ada Kristen daripada ada Kristen tapi modelnya kayak yang tadi. Ini Margaret ngapain dipertahankan? Udah dipijak aja hidungnya. Ditendang aja turun. Hus. Bawah. Nah, gitulah. Apa yang dia so cantik di sini? Yang Kristen yang berbobot silakan naik sikit, naik sini. Yang berbobot. Kalau ada. Kalau tidak ada ya mau kayak mana lagi? Saya rasa nggak ada lagi nih oten-oten pinter. Ya syukur berarti kalau sudah nggak ada. Halo. Tan, Teng. Halo. Saya dari Kristen. Mudah-mudahan kau